Shalom, perkenalkan nama saya Lucia Yovita Barek dengan NPM 2340202011 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi motivasi agama menurut saya. Kasih Allah yang tak terhingga merupakan sumber motivasi utama. Salah satu contoh ayat kitab suci yang memotivasi yaitu pada Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Adapun tips untuk menemukan motivasi dalam iman Katolik, salah satunya yang saya ketahui adalah dapat bergabung dengan komunitas Katolik, karena di sana kita dapat menemukan orang-orang yang berbagi iman dan dapat mendukung perjalanan spiritual kita. Selanjutnya, beberapa poin-poin penting yang ada di dalam motivasi iman. Yang pertama, mendapatkan keamanan. Agama Katolik mengajarkan bahwa Tuhan itu pengasih dan protektif, dan mengikuti ajaran Tuhan dapat membawa kepada kehidupan yang aman dan bahagia. Di sini contohnya kita sebagai orang Katolik berdoa, memohon keselamatan sebelum melakukan perjalanan jauh. Jadi berarti kita mendapatkan keamanan di dalam iman yang kita imani. Yang poin kedua yaitu mendapatkan perlindungan. Umat Katolik percaya bahwa Tuhan melindungi mereka dari kejahatan, dan mengikuti ajaran Tuhan dapat membantu mereka menghindari godaan dan dosa. Contohnya, seorang Katolik yang sedang berjuang melawan kecanduan dan berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk menolak godaan tersebut, yang berarti dia sedang meminta perlindungan dari Tuhan agar terhindar dari hal negatif dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam iman yang telah ia imani. Poin yang ketiga yaitu menemukan penjelasan. Agama Katolik menawarkan kisah penciptaan dan ajaran tentang tujuan hidup. Contohnya di sini, seorang anak Katolik bertanya kepada orang tuanya tentang alasan mereka dilahirkan dan apa yang terjadi setelah kematian. Dan orang tuanya bisa menjelaskan ajaran Katolik tentang penciptaan dan akhirat yang mana terdapat di dalam Alkitab. Yang berarti agama kita, yaitu agama Katolik, sudah menyiapkan segala penjelasan di dalam kitab suci, dan kita sebagai umatnya dapat mencari tahu dengan cara membaca kitab suci tersebut agar memahami dan lebih mendalami iman kita. Poin yang keempat adalah memperoleh pembenaran. Agama Katolik mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang baik dan memuaskan. Contohnya di sini seperti kita menjadi salah satu sukarelawan di RSJ atau rumah sakit pada umumnya. Dan di situ kita akan merasakan tujuan dengan kepuasan bahwa kita telah membantu orang lain atau membantu sesama kita manusia. Poin yang kelima yaitu meneguhkan tata nilai. Katolik menawarkan kode moral berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Contohnya, seperti kita sebagai remaja Katolik yang dipaksa untuk minum alkohol, mungkin dari teman-teman kita, atau pergaulan bebas, atau godaan-godaan setan lainnya, dan kita merenungkan ajaran Katolik tentang pertakaran, maka otomatis kita akan kembali pada prinsip dan pegangan kita bahwa kita tidak melakukan hal buruk tersebut dan kita menolak segala sesuatu yang negatif, serta kita takut pada Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah memuaskan kerinduan. Menurut saya ini adalah salah satu poin yang terpenting, di mana Katolik menawarkan hubungan dengan Tuhan dan komunitas Katolik yang dapat dicontohkan seperti kita sebagai orang Katolik yang merasa sendiri atau kesepian dapat menemukan kenyamanan dan koneksi dengan berpartisipasi di dalam misa ataupun menghabiskan waktu bersama umat Katolik lainnya, misalnya dalam pelayanan di gereja atau kerja bakti di gereja dan lain-lain sebagainya.
Dan dari situ kita dapat memuaskan kerinduan kita untuk beribadah dan melayani. Maka kita akan menghindarkan hal-hal yang negatif dan mengarahkan diri kita ke gereja dan melakukan hal-hal yang lebih positif lainnya. Sekian, itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah pengertian, mohon dimaafkan karena di sini saya sedang belajar dan kita sama-sama belajar. Terima kasih.